Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui program motivasi pagi, pada saat ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua serta membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Daniel pasal 10 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Ia berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, "Berbicara kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberiku kekuatan." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nat firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa menemukan salah satu pesan Tuhan yang begitu mendalam dan penuh penghiburan. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Firman ini menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya, bahkan di tengah situasi yang berat dan menantang. Perkataan "hai engkau yang dikasihi" menunjukkan bahwa setiap kita yang hidup di dalam Tuhan adalah berharga di mata Tuhan. Ketika kita merasa tidak berdaya dan tidak berharga atau tidak dicintai, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa identitas kita adalah anak yang dikasihinya. Kesadaran ini memberikan penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi segala bentuk macam tantangan hidup. Saudara-saudara terkasih, ketakutan seringkali menjadi hambatan terbesar dalam hidup kita. Ketika menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil, kita mudah merasa gentar dan cemas. Namun melalui ayat ini Tuhan memerintahkan kita untuk tidak takut, karena Dia adalah sumber perlindungan dan kekuatan kita. Janji ini memberikan keberanian untuk melangkah maju meskipun situasi terlihat gelap. Sejahtera dalam konteks ini tidak hanya berarti keadaan damai tanpa masalah, tetapi juga mencakup shalom, damai sejahtera yang menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Tuhan menjanjikan bahwa dalam Dia kita dapat menemukan damai bahkan di tengah badai kehidupan. Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk menjadi kuat, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Ketika Daniel mendengar perkataan itu, ia merasa kuat kembali. Ia menunjukkan bahwa firman Tuhan bukan hanya menghibur, tetapi juga memberdayakan. Firman-Nya memberi kekuatan baru untuk menghadapi tantangan dengan iman dan keberanian. Daniel menjawab, "Berbicara kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberiku kekuatan." Ini mengajarkan kita untuk merespon dorongan Tuhan dengan kerinduan untuk terus mendengar suaranya. Ketika kita menerima firman Tuhan dan percaya pada janjinya, hati kita diperbaharui dan kita dapat melanjutkan perjalanan hidup dengan penuh keyakinan. Saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini? Lewat bagian firman Tuhan ini ada beberapa poin penting yang menjadi perenungan kita bersama, yaitu yang pertama, identitas sebagai yang dikasihi. Kalimat awal ayat ini adalah "hai engkau yang dikasihi", mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang tak tergoyahkan. Dalam situasi apapun kita adalah milik-Nya yang berharga. Hal ini memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala ketakutan dan tantangan. Renungkanlah, apakah kita sungguh menyadari dan hidup sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan? Apakah kita telah membiarkan kasih Tuhan meneguhkan hati kita? Poin yang kedua adalah panggilan untuk tidak takut. Saudara-saudara terkasih, Tuhan secara langsung memerintahkan janganlah takut. Ketakutan seringkali menjadi musuh terbesar dalam perjalanan iman kita.
Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam ketakutan, karena Dia adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Renungkan, apakah ketakutan yang sedang kita hadapi? Sudahkah kita menyerahkan ketakutan itu kepada Tuhan? Poin yang ketiga adalah damai sejahtera dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan berkata, "Sejahteralah engkau." Menunjukkan bahwa damai sejahtera atau shalom adalah pemberian Tuhan. Damai ini melampaui segala pemahaman manusia dan mampu menjaga hati kita di tengah badai kehidupan. Apakah kita sudah mencari damai sejahtera di dalam Tuhan? Atau kita masih mencari di tempat-tempat lain yang panah dan sementara ini? Poin yang keempat adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kalimat "jadilah kuat", ya, jadilah kuat, adalah dorongan dari Tuhan untuk bangkit. Meskipun situasi yang kita hadapi tampaknya melemahkan kita, kekuatan ini bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya. Seperti Daniel yang merasa dikuatkan saat mendengar suara Tuhan, kita juga bisa memperoleh kekuatan baru melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah mengandalkan kekuatan dari Tuhan, atau masih mengandalkan diri sendiri? Poin yang kelima adalah tanggapan terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Daniel menunjukkan respon yang luar biasa ketika berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab Engkau telah memberiku kekuatan." Ia tidak hanya mendengar, tetapi juga bersedia mendengarkan lebih dalam. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan baginya. Apakah kita hanya mendengar, ataukah kita juga mendengarkan dan merenungkan dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang sampai kepada kita? Karena itu, melalui firman Tuhan ini biarlah menjadi pengingat bahwa di tengah kelemahan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah habisnya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memotivasi, memberikan arahan semangat yang baru bagi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, tidak takut dengan besarnya tantangan pergumulan, tetapi Tuhan menjadi sumber kekuatan yang mampu kita andalkan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin, haleluya, shalom.